Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Pandangan Hidup dengan NLP. Dan kali ini kita akan melanjutkan part yang pertama. Kalau teman-teman belum nonton, nanti kita kasih linknya ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, kita akan membahas 2 tips lagi untuk mencapai goal. Dan kita langsung aja ke Coach Arif ya. Halo Coach. Hai. Ya, kita lanjutkan yang kemarin ya Coach. Iya, yang kemarin ya, part 1 ya. Nah, tadi kan kita tentang Parkinson, hukum Parkinson. Nah, jadi gini, yang memang saya temukan, jadi kalau Mama lihatin dari sebuah organisasi ataupun dari pekerjaan kita, kadang-kadang kenapa tidak bisa efektif? Karena biasanya orang-orangnya tidak pernah bisa mengatur waktunya dan membiarkan waktunya itu sendiri. Jadi akhirnya pekerjaannya jadi banyak, kesannya sibuk padahal nggak sibuk. Dan itu memang diakui kalau kita lihat di birokrat kan banyak kayak gitu ya, di kerjaan-kerjaan di pemerintahan. Karena memang tidak ada deadline-nya, jadi dibiarkan jalan. Nah, buat kita yang paling sederhana adalah bagaimana supaya kita bisa memasukkan waktu tersebut dengan waktu yang terbatas dan hasilnya akan lebih bagus. Jujur gini hal yang menarik kali. Saya mau pelajari tentang Parkinson Law ini udah lama, tapi saya nggak pernah ngerti loh artinya apa tuh. Karena bahasanya agak berat banget tuh. Sampai saya berulang-ulang sampai akhirnya saya mendengarkan ada salah satu trainer di luar negeri ngomong tentang Parkinson Law. Saya masih bingung gitu waktu itu. Nah, yang ngomong ini adalah Jeffrey Gitomer, istrinya Jeffrey Gitomer. Dia adalah King Sales. Jadi dia menamakan dirinya King of Sales. Ya, siapa yang menobatkan? Ya dia bilang dia sendiri menobatkan. Dia bilang kebanyakan kenapa sales banyak yang gagal karena dia tidak menggunakan konsep Parkinson Law yang benar. Jadi akibatnya dia membiarkan dirinya terpancing sedemikian panjang dan akhirnya tidak bisa mengerjakan dengan cara efektif. Nah, tugas kita juga sama, Karin. Sebenarnya kayak contoh, kalau kita mau buat diri kita bisa efektif, kalau kita misalkan mau melakukan sesuatu, kenapa nggak kita batasi? Makanya kan Karin sering banget kan, saya sering banget ngasih kerjaan Karin yang kadang-kadang saya sendiri pun belum tahu kapan mengerjain. Saya bilang sama Karin, tolong diatur saya dong. Saya mau meeting sama, saya mau bikin modul tanggal segini trainingnya gitu kan. Padahal saya belum tahu tuh isinya apa. Tapi dengan membuat itu, saya membuat Parkinson Law pada diri saya untuk ada batasannya. Kalau nggak pernah saya kerjain. Ya, jadi jangan, banyak orang yang kayak gini. Coach Arif kayaknya menarik orangnya ya. Jadi ketika dia mau menginginkan sesuatu dikerjain, dia nggak tahu kalau gue setengah mati untuk mengerjakannya. Karena aku pakai konsepnya outcome sih. Saya nggak pakai konsep to-do list. Kalau pakai konsep to-do list sih pasti nggak bakal jalan. Itu tuh kan. Berarti kalau kita pakai konsep to-do list, apa kita harus merubah jadi outcome atau lebih kita lanjutkan aja? Enggak, lebih baik ke outcome. Tapi untuk kita menjadikan outcome itu kita rubah lagi mindset apa gimana? Tidak, dia cukup hanya menyebutkan saja. Nah, ini cerita menarik lagi ya, Karin. Waktu outcome itu, jadi gini, saya kan dulu punya kebiasaan lari, bukan lari dari kenyataan ya, lari gitu ya. Nah, ketika lari itu, saya sempat membayangkan lari itu capek, membayangkan proses mulainya nggak enak banget, membayangkan lari-lari, pokoknya larinya nggak enak aja, apalagi kalau lagi hujan, itu membayangkannya aja udah malesnya minta ampun. Nah, akhirnya saya ubah, saya membayangkan selesainya lari, dan ternyata efeknya bagus Karin. Setelah saya membayangkan, baru saya melakukan. Sekarang kan saya bersepeda, ya. Kalau dulu saya sendiri, saya bareng sama istri. Suatu ketika istriku nemenin si anakku, si Jenis, main volley. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Hari Sabtu saya main sepeda sendirian. Jadi kenapa? Karena saya membayangkan selesainya sepeda. Jadi saya bukan membayangkan naik sepeda prosesnya itu yang nggak menyenangkan, tapi membayangkan sudah selesainya. Makanya outcome di dalam NLP sangat membantu untuk mencegah orang-orang yang suka menunda. Itu PR yang keren banget dan bagus. Tapi kalau dari tadi bersepeda nih ya Coach, kalau outcome-nya kan kita bisa sehat dan kita bisa capek. Balik lagi, saya memasukkan yang positif, bukan capeknya yang saya masukkan. Oh, tapi kan kadang ada orang yang capek yang happy.
Oke, berarti kan kalau ada negatif dan positifnya kita buang yang negatif. Lebih tepatnya saya memasukkan ya capek tapi happy, saya seger. Yang saya ambil makna besarnya, bukan yang kecilnya, yang segarnya yang saya masukkan. Jadi kayak contoh, saya kan makan tadi kan saya melakukan intermittent fasting. Jadi kan saya 21 strip 3, 21 berarti puasanya, 3 itu makan. Saya membayangkan sehatnya. Saya bukan membayangkan laparnya. Oh kalau dulu mah Karin, kalau sudah jam berapa itu ya saya nggak makan, itu bisa ngamuk loh saya. Saya bisa ngamuk, dulu sama istri juga sama tuh. Jadi misalkan jam 8 saya harus batas terakhir makan jam 8, itu saya marah, saya bilang, mana makanannya, kalau enggak saya lapar, besok saya nggak bisa konsen. Dan sekarang bodo amat. Saya makan terakhir jam 7, ya jam 7, udah itu nggak makan lagi, bodo amat santai aja. Justru malah menurut saya bisa mengontrol diri saya sih untuk masalah makan dan sebagainya. Kalau dulu, jangan gila itu emosi, colek, bacok gitu. Gitu. Sekarang yang tahap berikutnya, betul ya? Nah kita masuk ke tahap berikutnya. Nah tahap berikutnya tadi bikin goal setting, masih ingat lagi di awal, pertama kan adalah goal, kedua bikin strategi, taktik, dan proses. Iya. Tahap ketiga berarti kita membuat menjadi habit. Nah berarti dengan cara outcome. Nah yang keempat kita mulai masukkan belief. Belief adalah sebuah keyakinan yang dipercayai sebuah kebenarannya. Nah kebanyakan orang kenapa nggak mengejar goal karena punya hambatan mental atau disebut mental block. Maka kita perlu memasukkan sebuah belief-belief yang membuat kita akan ngerjainnya. Caranya gimana? Sederhana kali ya. Biasanya belief yang akan saya masukkan, saya akan tanya pada diri saya adalah, saya akan tanya, pernah nggak punya pengalaman yang bisa membuat saya termotivasi untuk melakukan sesuatu? Ada nggak pengalaman yang bisa memotivasi saya untuk melakukan hal itu? Contoh, misalkan Karin mau mengirimkan orang tua ke tanah suci. Nah, Karin nggak punya belief, nggak yakin nih. Saya akan tanya sama Karin punya nggak pengalaman di masa lalu yang dimana Karin bisa melakukan sesuatu itu, yang tadi nggak mungkin menjadi mungkin? Nggak punya? Belum masuk. Hah? Belum masuk ke aku kan? Belum masuk? Belum. Oke. Sekali lagi, Karin punya nggak pengalaman di masa lalu Karin yang dimana dulu Karin nggak bisa dan akhirnya Karin bisa menjadi bisa? Punya nggak? Belum. Nggak pernah punya pengalaman? Oh, semua baik-baik aja? Baik-baik. Nggak pernah ada punya pengalaman, nggak bisa melakukan sesuatu? Belum merasakan. Oh, dulu waktu kemarin yang Karin nggak bisa ngedit video? Bisa jadi mengedit video? Apa langsung ngerjain? Atau sempat ada hambatan awalnya? Ngedumel doang sih. Ngedumel. Nah, pertanyaannya adalah, apa keyakinan yang Karin tambahkan ke dalam diri Karin sehingga Karin mau melakukan? Pasti bisa kalau dipelajari. Nah, itu belief. Oh. Itu belief. Nah, pertanyaannya adalah, datang dari mana kalimat itu? Dari pikiran tadi. Betul. Pertanyaan saya, adakah yang memberi nasihat itu? Nggak ada. Nggak ada. Itu dari dulu kecil Karin begitu? Iya. Nah, pertanyaannya, berarti mungkin nggak ada suatu ketika Karin mau mengerjakan sesuatu dan Karin nggak bisa? Nah, ketika Karin nggak bisa, Karin harus menggunakan kalimat yang sama tadi. Kalimat apa tadi? Pasti bisa kalau dipelajari. Exactly. Jadi setiap ada sesuatu yang Karin nggak bisa, Karin harus menggunakan kalimat itu. Itu adalah belief yang akan memperkuat Karin untuk melakukan sesuatu, Karin. Ya sebenarnya Karin punya, tapi Karin tidak menyadari melakukan itu. Jadi buat teman-teman adalah mencari apa keyakinan yang dia punya, yang dari nggak bisa menjadi bisa. Keyakinan itu yang ditambah. Dan itu selalu stepnya gitu kok. Selalu stepnya gitu. Misalnya kita nggak bisa, nanti kita beliefnya sama. Ya sama. Atau mungkin bisa tambah yang baru. Mungkin Karin sadar, oh ya gue dulu pernah punya belief ini loh, ya tambahin aja. Itu akan menjadi memperkuat. Oke? Nah yang terakhir nih, baris terakhir paling bawah adalah big why. Kenapa sih saya harus dapat goal itu? Kenapa saya harus dapat? Nah contoh, kenapa Karin harus dapat mengirimkan orang tua ke tanah suci? Karena biasa. Oke, satu, mana? Dan seterusnya. Ya karena kalau saya tanya ini kelihatan Karin belum muncul karena wajar, karena memang belum punya keinginan untuk bikin itu kan. Makanya kenapa dia bingung. Nah kalau dia udah punya goal, maka ditanya kenapa goal itu harus tercapai, kenapa goal itu harus didapatkan. Kalau dia punya banyak alasan untuk mendapatkannya, alasan ini artinya reason ya,
Karena kalau di bahasa Indonesia kan alasan itu juga artinya negatif ya. Jadi kalau saya bilang alasan itu artinya reason, bahasa Inggrisnya. Kalau alasan yang negatif itu disebut namanya berdalih atau excuse. Jadi bahasanya beda ya. Jadi apa reason Karin mendapatkan goal itu? Nah, dengan Karin punya banyak alasan atau reason untuk dapetin goal itu, maka Karin pasti dapat dan akan dikerjakan. Menarik ya Coach. Jadi ada 5 tips, 5 step buat kita menuju goal. Jadi nggak langsung tiba-tiba goalnya bisa tercapai ya. Enggak, kecuali pakai gin dan botol dan ala di luar. Gin dan jin. Iya. Itu aja? Ya, itu aja Coach pembahasan untuk kali ini, dan pasti teman-teman nanti bingung kalau langsung ke part ini ya Coach. Ya, jadi betul. sebelumnya harus nonton di part 1 dulu. Ya, cukup untuk topik kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau untuk teman-teman yang ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar ya. Dengan saya Karin. Dan saya Coach Antoni Syarif dari NLP Leadership Indonesia dan pelatihan motivasi.id. Sampai jumpa. Bye-bye.